Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Selamat berjumpa lagi bersama saya, Mama Putra Dede. Sahabat, hari ini kita berjumpa lagi. Kita akan belajar materi IPA kelas 7 SMP. Dan sebelum belajar, jangan lupa sahabat semua subscribe, kemudian di like, dan kemudian di share ya, dibagikan kepada sahabat yang lainnya agar channel saya ini bisa berkembang dan saya bisa menampilkan beberapa video pembelajaran untuk sahabat semua. Kali ini kita akan belajar tentang pemuaian. Sahabat, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengetahui tentang pemuaian ya. Pemuaian berarti memuai. Pemuaian ini terjadi karena bertambahnya suhu pada suatu benda, yaitu suhunya mengalami kenaikan suhu ya, sehingga terjadi pemuaian. Ketika terjadi pemuaian, maka akan terjadi pertambahan ukuran suatu benda, baik dari pertambahan ukuran muai untuk panjang, baik juga untuk volume, dan juga untuk luas. Nah, hari ini kita belajar materi pemuaian. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, sahabat sering perhatikan ya, ada pemasangan kabel listrik. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa kabel listrik dipasang panjang dan kendor? Kemudian, pada saat pemasangan jendela, kenapa jendela dipasang antara kaca dan bingkai jendela dibiarkan agak kendor? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini nanti sebentar yang akan sahabat jawab ketika kita belajar tentang materi pemuaian. Dengan materi pokok, suhu dan kalor dalam kehidupan, kemudian submaterinya tentang pemuaian, kompetensi dasar 3.4, menganalisis konsep suhu, pemuaian, kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Indikator pembelajaran kita yang pertama menjelaskan definisi pemuaian dengan tepat, kemudian yang kedua menganalisis jenis pemuaian pada zat padat dengan tepat. Nah, sahabat perhatikan kenapa kabel listrik di siang hari lebih kendur daripada kabel listrik saat malam hari. Kalau siang hari itu kabel listrik semakin kendur karena dipengaruhi oleh suhu ya. Saat siang hari itu mengalami kenaikan suhu sehingga kabel listrik semakin panjang dan juga semakin kendur. Sedangkan pada malam hari itu kabel listrik dia menyusut karena pada malam hari itu tidak terjadi kenaikan suhu ya, sehingga kabel listrik di saat malam hari itu kita lihat lebih ketat ya, sehingga kabel listrik ini harus dipasang lebih panjangnya supaya ketika mengalami pemuaian tidak dan penyusutan tidak mengalami kabel listrik yang putus ya, sehingga pemuaian itu diakibatkan karena pengaruh suhu yang tinggi sedangkan penyusutan dipengaruhi oleh suhu yang rendah. Sehingga kita bisa mengetahui pengertian pemuaian adalah bertambahnya ukuran suhu suatu benda akibat dari kenaikan suhu. Sahabat, pemuaian zat padat ini adalah jenis pemuaian yang terjadi pada suatu benda padat. Pemuaian terjadi pada seluruh bagian benda padat tersebut. Pemuaian zat padat ini terdiri dari pemuaian panjang, pemuaian luas, dan juga pemuaian volume. Untuk pemuaian zat padat ini terdiri dari pemuaian panjang, kemudian pemuaian luas, dan juga ada pemuaian volume. Yang pertama kita akan bahas tentang pemuaian panjang. Nah, koefisien muai panjang adalah bilangan yang menyatakan bertambah panjangnya setiap satu satuan panjang jika suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius. Ini tentang koefisien muai panjang. Sedangkan pengertian muai panjang itu sendiri adalah bertambahnya ukuran panjang suatu benda padat setiap satu satuan panjang jika suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius ya. Oke, kita lanjut untuk rumusnya, sahabat bisa perhatikan. Ini rumus yang pertama, ini koefisien muai panjang ini sama dengan delta L atau perubahan panjang dibagi dengan
panjang awal dikurangi dengan delta T atau perubahan suhu. Nah, perubahan di suhu di sini ada suhu akhir, ada suhu awal. Suhu awal itu biasanya dilambangkan dengan T1, sedangkan suhu akhir dilambangkan dengan T2. Sedangkan untuk delta L, pertambahan panjang ini ada panjang akhir dan juga ada panjang awal. Panjang akhir itu dilambangkan dengan L2, kemudian panjang awal dilambangkan dengan L1, sehingga untuk mendapatkan nilai pertambahan panjang itu digunakan rumus delta L sama dengan L2 dikurangi L1, atau perubahan panjang itu sama dengan panjang akhir dikurangi dengan panjang awal, sehingga didapatkan koefisien muai panjang L2 dikurangi L1, kemudian dibagi dengan L1 dikurangi delta T. Nah, jikalau dari soal yang ditanyakan adalah pertambahan setiap benda ketika suhunya dinaikkan pada berapa derajat Celcius, berarti kita menggunakan rumus L2 ini, ya. L2 sama dengan L1 dikalikan dengan 1, kemudian dijumlahkan dengan koefisien muai panjang, kemudian dikalikan dengan perubahan suhu. Nah, keterangannya, ya, keterangan sahabat bisa perhatikan contoh muai panjang dalam kehidupan sehari-hari seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa pada siang hari terlihat kabel listrik lebih panjang atau kendur, sedangkan pada malam hari kabel tersebut terlihat lebih pendek atau kencang. Kabel listrik dipasang agak kendor sehingga saat malam hari ketika terjadi penyusutan, kabel listrik tersebut tidak akan putus. Hal ini dapat terjadi akibat adanya pengaruh suhu pada suatu benda. Peristiwa ini dinamakan pemuaian dan penyusutan. Pemuaian diakibatkan karena pengaruh suhu yang tinggi, sedangkan penyusutan dipengaruhi oleh suhu yang rendah. Oke, kita lanjut untuk muai luas. Koefisien muai luas adalah bilangan yang menyatakan bertambahnya luas setiap satu satuan luas benda jika suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius, dan dirumuskan A2 sama dengan A1 dikalikan dengan 1 dijumlahkan dengan beta, kemudian dikalikan dengan delta T. Nah, untuk koefisien muai luas ini adalah bilangan yang menyatakan bertambahnya luas setiap satuan luas benda jika suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius. Sedangkan kalau muai luas berarti bertambahnya ukuran luas suatu benda setiap satu satuan luas jika suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius. Nah, sahabat mau mencari luas sebuah benda ketika mengalami kenaikan suhu, berarti sahabat menggunakan rumus A2 sama dengan A1 dikalikan dengan 1 dijumlahkan dengan koefisien muai luas yang dilambangkan dengan beta, kemudian dikalikan dengan delta T atau perubahan suhu yang didapat dari suhu akhir dikurangi dengan suhu awal. Nah, ada keterangan rumus di mana beta ini merupakan koefisien muai luas yang satuannya derajat Celcius, sedangkan delta A ini adalah pertambahan luas, satuannya meter persegi, kemudian A2 luas akhir meter persegi, A1 luas awal meter persegi, kemudian delta T perubahan suhu, ya. Ada suhu awal dan juga ada suhu akhir. Untuk contoh muai luas dalam kehidupan sehari-hari, seperti awal tadi yang sudah saya jelaskan tentang pemasangan kaca jendela, pada saat pemasangan kaca jendela selalu dibuat agak kendur antara kaca dengan bingkainya, sehingga ketika terjadi pemuaian, kaca tidak akan retak. Karena kaca memiliki koefisien muai kaca lebih besar daripada koefisien muai kayu tempat kaca tersebut dipasang. Sebab pada saat udara dingin, kaca akan menyusut, dan jika suhu memanas, maka kaca akan memuai. Sehingga
kaca akan terlihat terpasang dengan kayu sangat rapat pada kusen kayunya. Muai volume. Muai volume adalah bilangan yang menyatakan bertambahnya volume setiap satu satuan volume benda jika suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius dan dirumuskan V2 sama dengan V1 dikalikan dengan 1 dijumlahkan dengan koefisien muai volume, kemudian dikalikan dengan pertambahan suhu. Di mana sahabat perhatikan ada keterangan rumusnya. Nah, intinya sahabat harus bisa membedakan setiap rumus dari muai luas, muai volume, dan juga muai panjang. Kalau muai panjang itu menggunakan rumus L, ya, karena lambang dari panjang adalah L. Sedangkan untuk muai luas menggunakan A, karena lambang dari luas adalah A, kemudian muai volume ini lambangnya V, ya. Oke. Sahabat bisa perhatikan ini ada tabel koefisien muai panjang berbagai jenis zat padat. Jadi ketika sahabat mau menyelesaikan setiap soal latihan, pemecahan soal latihan, itu di dalam soal itu disediakan koefisien muainya, baik untuk aluminium, perunggu, tembaga, besi, baja, kaca, dan grafik. Intinya sahabat harus bisa memahami antara muai volume, muai luas, dan juga muai panjang. Nah, ini ada satu contoh soal, sahabat bisa perhatikan. Pada tembaga, nah ini ada satu contoh soal, sahabat bisa perhatikan, batang tembaga pada suhu 0 derajat Celcius, panjangnya 50 cm. Kemudian batang tersebut dipanaskan sehingga suhunya menjadi 80 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang tembaga 0,00017 tiap derajat Celcius, berapakah panjang tembaga setelah dipanaskan? Jadi, di sini sahabat perhatikan, untuk batang tembaga pada suhu 0 derajat Celcius dan panjangnya 50 cm, ini merupakan yang awal. Ini suhu awal, kemudian ini panjang awal. Kemudian batang tersebut dipanaskan sehingga suhunya menjadi 80 derajat Celcius. Jadi ini merupakan suhu akhir kedua. Nah, jika koefisien muai panjang adalah 0,00017 tiap derajat Celcius, berapakah panjang tembaga setelah dipanaskan? Jadi yang ditanya adalah panjang tembaga setelah dipanaskan, berarti adalah L2. Dalam penyelesaian soal fisika yang pertama itu kita harus tuliskan dulu yang diketahui. Di sini yang diketahui untuk suhu awal T1 adalah 0 derajat Celcius, T2 adalah 80 derajat Celcius, sedangkan L1-nya adalah 50 cm. Untuk panjang satuannya adalah meter, berarti dari cm kita rubah ke meter ya. Jadi 50 cm sama dengan 0,5 meter. Nah, untuk koefisien tembaganya ini nilainya 0,00017 tiap derajat Celcius. Kemudian yang ditanya adalah panjang tembaga setelah dipanaskan, berarti adalah L2. Nah, kita masukkan rumusnya. Jadi L2 sama dengan L1 dijumlahkan dengan 1 tambah koefisien muai tembaga, kemudian dikalikan dengan perubahan suhu. Kita masukkan nilai-nilainya, L1 adalah 0,5 meter, kemudian dikalikan dengan 1 ditambahkan dengan koefisien muai tembaga 0,00017 tiap derajat Celcius, kemudian dikalikan dengan 80 cm, kemudian dikalikan dengan 80 derajat Celcius. Nah, di sini untuk pertambahan suhu itu didapat dari
suhu akhir dikurangi dengan suhu awal. Berarti 80 derajat Celcius ini dikurangi dengan 0 derajat Celcius, hasilnya adalah 8 derajat Celcius. Pertama yang harus kita selesaikan adalah kita kalikan dulu koefisien tembaga dengan pertambahan suhu di 0,00017 tiap derajat Celcius ini dikalikan dengan 80 ya. Kemudian dijumlahkan lagi dengan 1, setelah dapatkan nilainya kemudian dikalikan dengan 0,5. Nah, ini 0,5 dikalikan dengan 1 tambah ini. Nilai ini adalah hasil perkalian antara koefisien tembaga dengan pertambahan suhu 0,00017 tiap derajat Celcius dikalikan dengan 80 derajat Celcius. Nah, ini hasilnya. Kemudian dijumlahkan dengan 1, akhirnya pasti 1,00136, kemudian dikalikan dengan 0,5 ya. Ini ya, 0,5 dikalikan dengan 1,00136, hasil akhirnya adalah 0,50068 meter. Kalau kita bawa ke sentimeter, berarti terjadi sedikit perbedaan panjangnya ya. Jadi dari yang 50 cm menjadi 50,08 cm. Oke, terima kasih sahabat. Demikianlah yang dapat saya jelaskan tentang pemuaian zat padat di saat ini. Sahabat, jangan lupa untuk di-subscribe dan jangan lupa untuk di-like dan di-share ya. Oke, sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya.